Dadose niku kadang-kadang sing marakne salah paham media umum. Padahal nggih seperti yang kita tahu niku NU niku gede, wargane pirang-pirang, bahkan tidak sedikit juga sakjane bukan sebagai apa amaliyah resmi dari ajaran para ulama NU, tapi di framing seakan-akan ya karena dia mengaku sebagai orang NU, kan repotnya nih. Kayak kasus yang akhir-akhir inilah, wingi kan kulo sempat belani pondok pesantren lah. Sebenarnya saya membela pondok pesantren itu ya tidak brutal, maksudnya tidak brutal itu ya tidak terus seluruh pondok pesantren saya bela. Kalau ada pondok pesantren yang sekiranya memang bermasalah, ya saya sendiri sering sekali mengkritik. Tapi kan bedanya kritik kita santri biasa atau kiai biasa, kan tidak punya media besar, makanya suaranya tidak terdengar sampai kemana-mana. Beda dengan Trans 7 kemarin itu kan karena dia media besar, makanya seakan-akan ya supaya heboh banget ngasih tekan ngendi-ngendi suaranya gede. Nah, kan itu bedanya. Kalau pondok-pondok yang bermasalah, apalagi ya pondok yang abal-abal itu ya kan biyen dari dulu pun ya saya sendiri sering mengkritik tuh. Bahkan kalangan kita di antara kalangan wong NU, para santri, para kiai iki ya oke banget saya mengkritik. Yang tidak beres pelencengan-pelencengan itu ya banyak yang mengkritik. Tapi seakan-akan kok di framing, kalau ada masalah yang bermasalah kok di framing, mengambil satu dua atau berapa kasus untuk menyimpulkan keseluruhan, sehingga seakan-akan seluruh pondok pesantren seperti itu. Lah itu kan kasihan, kiai-kiai benar-benar ikhlas, para kiai yang benar-benar ikhlas kan juga terkena imbasnya, terkena dampaknya. Santri-santri yang benar-benar ikhlas ingin menuntut ilmu itu ya terkena imbasnya. Itu kesalahan kemarin ketika ada media besar yang menyorot seperti itu ya karena ya kui mau terframing terlalu apa istilah ini terlalu mengeneralisasi keseluruhan. Meskipun tidak dipungkiri, saya sendiri pun sering mengkritik pondok-pondok pesantren atau tingkah para kiainya atau ulamanya yang dia berpenampilan ulama tapi tidak menunjukkan nilai-nilai keulamaan. Itu kan juga memalukan bagi kalangan pondok pesantren sendiri. Saya pun sering mengkritik yang seperti itu. Perilaku-perilaku menyimpang ngaten-ngaten itu ya sering saya kritik juga. Jadi dikira internal NU di antara santri NU itu juga tidak saling mengkritik toh. Kritik sebenarnya juga mengkritik, ingin mengevaluasi, mengintrospeksi dan lain sebagainya. Tapi orang yang tidak paham apa-apa mengeneralisir itu loh, kesalahannya itu adalah mengeneralisir, memukul rata seakan-akan seluruh pondok pesantren seperti itu. Padahal apalagi ala pondok pesantren tradisional yang turun-temurun sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, itu kan tradisinya tradisi keulamaan, tradisinya tradisi keilmuan, tidak ada sesuatu yang berlebihan. Dia ya sepurane wae, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa kita tarik sejarah ke belakang. Dulu waktu saya masih kecil saja, saya tidak pernah tahu loh, tidak ada sesuatu yang sangat berlebihan seperti itu. Ibaratnya ngasih delosor neng ngarepe para tokoh yang mereka muliakan itu tidak pernah ada. Macamnya ngasih long istilah lagi, saya melihat ada apa ya istilah lagi, ngambungi tangan ngasih wolak-walik iyo belum lama ini. Cilianku ya orang ngasih kayak ngono. Maksudnya ketika kita menghormati kiai ya tetap kita akan tunduk tawaduk, mencium tangan beliau dan tidak akan berani kok kita itu terkesan seakan-akan kaya ora sopan. Itu ya sebagian dari tawaduk kita untuk mencari keberkahan ilmu dari beliau itu ya biasa. Tapi tidak ada yang sampai istilah ini alah berlebihan. Bahkan kalau kita mau berani bersuara, berbicara, sebenarnya banyak juga kalangan santri yang terpapar virus apa ya akhir-akhir ini, apalagi sejak semaraknya pengaruh banyak sekali sholawatan diglorifikasi begitu sangat meriah berlebihan, itu ya budaya itu banyak yang merambah ke pondok-pondok pesantren yang tadinya itu tidak ada budaya yang berlebihan seperti itu, terus lama-lama menjalar ke berbagai macam pondok pesantren tradisional. Itu juga harus kita sadari. Sepurane ngomong, kalau boleh kita menyimpulkan, sebenarnya sejak ada pengaruh para Habib Ba'alwi yang begitu sangat gencar, yang bisa kita lihat mungkin ya belakangan inilah
yang bahkan mungkin 20-30 tahun yang lalu belum sebesar ini pengaruh mereka, itu ya sebenarnya belum ada tradisi-tradisi yang berlebihan seperti itu kok masuk ke pondok pesantren. Saya pribadi sebenarnya banyak melihat para kiai kita yang bersikap kepada para habib itu ya biasa saja, ada. Maksudnya biasa saja, kalau mereka sopan, mereka baik ya disikapi dengan baik. Kalau ada misalkan para habib itu yang berlebihan, apalagi yang menciderai nilai-nilai keislaman, ya para kiai kita banyak yang mengkritik dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu, ya biasa saja, seperti itu. Saya sendiri juga begitu. Melihat mereka itu ya kalau misalkan mereka baik ya kita harus respect, tapi kalau misalkan ada terjadi pelanggaran atau penyimpangan ya kita harus berani bersuara. Lah lebih banyak lagi yang berani bersuara sebenarnya kalau kita lihat sejak adanya misalkan penelitian ilmiah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani misalnya, terlepas dari apakah ada yang pro atau yang kontra, saya sendiri juga mempersilahkan selama itu masih dalam koridor keilmuan, mau setuju mau tidak setuju silahkan, tapi itu banyak membuka orang untuk kita ya harus kritis terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang. Zaman cilian kumbien lho gak enak sak hormat-hormati sak takdim-takdime kepada para kiai kita, para ulama kita ngasih ngambung-ngambung sikile delamaan ini enggak ada. Itu benar-benar kalau kita berani melihat ke belakang ya pengaruh-pengaruh itu dimulai dari kelompok kalangan mereka yang lama-lama juga virus itu merambah ke berbagai macam pondok pesantren yang mungkin ya karena glorifikasi acara mereka begitu besar di mana-mana ya sehingga mewabah. Nah, saya sendiri sebenarnya ya itu tadi tidak melihat apakah ada yang pro Ba'alwi atau yang kontra Ba'alwi, tapi tetap kalau ada penyimpangan kita harus berani mengkritisi. Apalagi ada sebenarnya kalau dianggap tersinggung sakit hati. Di antara kalangan mereka juga ada yang bahkan menghina kiai kita yang begitu sangat berlebihannya. Itu kan juga apa ya, sangat menyakiti warga NU sebenarnya. Tapi karena mungkin media yang mereka gunakan itu tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu terdengar ke mayoritas warga NU yang ada. Atau karena masih banyak yang mengkeramatkan ya dikualat sehingga seakan-akan bungkam. Padahal kalau itu pelanggaran ya tentu saja harus kita katakan pelanggaran, entah itu pro atau kontra kepada mereka. Kan ngaten ngasih apa ya Mbah Yai Hasyim Asy'ari sang pendiri NU sampai dihinakan sedemikian rupa. Saya itu tadinya tidak mau tahu toh, hanya ada yang bilang-bilang, ada yang mengkabari lah apa iya, terus penasaran, akhirnya penasaran saya buka videonya langsung apa perkataan si Habib itu yang sampai ya benar-benar saya mendengarkannya ya kalau dibilang tersinggung ya tersinggung, sakit hati karena ulama kita yang sangat kita hormati dilecehkan sedemikian rupa. Tapi ya banyak kalangan yang bungkam. Kenapa bungkam? Mungkin beberapa faktor. Faktor yang pertama, media yang digunakan untuk menghina itu mungkin tidak terlalu besar sehingga gempanya tidak terlalu meluas. Beda dengan kasus Trans 7 yang merupakan media besar yang bahkan tidak punya internet, tidak terbiasa mainan HP pun melihat TV saja bisa, kan gitu toh. Terus yang kedua lagi karena masih banyak di kalangan kita yang ya mengkeramatkan mereka sehingga seakan-akan apapun yang mereka lakukan kita tidak boleh mengkritik sama sekali, itu juga masih ada kelompok yang seperti itu. Nah, maka dari itu sekali lagi ya bagi saya kalangan NU ini mari entah itu yang pro Ba'alwi atau yang kontra terhadap Ba'alwi, apakah yang masih percaya bahwa kaum habaib para habib itu zuriyah Nabi, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, ataupun yang kontra dan tidak percaya lagi bahwa para habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, yang kita kritisi adalah perilakunya. Jangan sampai kita terjebak seperti kebanyakan orang yang generalisasi, gebiah uyah, memukul rata sehingga hanya mengambil sebagian untuk menyimpulkan keseluruhan. Lah repotnya lagi, kenapa kok NU yang diserang dan semakin diserang? Karena kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyimpang itu, entah dalam adab, entah dalam tata krama, entah dalam interaksi sosial, banyak melakukan penyimpangan, yang banyak juga yang merambah ke berbagai pondok pesantren sehingga mempengaruhi budaya di berbagai macam pondok pesantren itu. Mereka yang melakukan penyimpangan, sesuatu yang tidak tepat, repote mereka itu juga mengaku sebagai orang NU, mereka juga mengaku sebagai warga NU.
Padahal para ulama NU yang kita buka kitabnya sejak zaman dulu itu juga mengutuk perbuatan-perbuatan yang berlebihan seperti itu. Nah itulah kenapa kita sebagai warga NU yang sekiranya kalau kita itu ya lurus-lurus saja, tetap kita hormat besar kepada para ulama kita, dan kita berusaha sebisa mungkin khidmah di Nahdlatul Ulama ini untuk kemaslahatan umat tanpa menunggangi NU untuk kepentingan pribadi, untuk keperluan pribadi. Kita benar-benar lenceng, ya kita harus bersabar karena banyak oknum yang melenceng itu ya mau tidak mau karena mereka mengaku sebagai warga NU. Loh ya itu tadi. Ya Allah, ya mungkin zaman nih paling. Kalau saya misalkan ada yang bertanya dan dia itu memang etikot baik, benar-benar ingin bertanya, benar-benar ya pengen tahu, terus dengan sopan, ya saya tanggapi dengan baik, biasanya ngaten. Tapi kalau ada yang sentimen, terlihat ada sentimen kebencian, ini sebenarnya berkomentar atau apapun tidak karena ingin tahu atau mencari ilmu atau ingin bertanya dengan mengedepan kebenaran, enggak, tapi memang sentimennya sentimen negatif, sentimennya sudah dipenuhi dengan kebencian, ya biarkan saja. Biasanya tidak saya tanggapi, toh nanti kalau mereka itu resiko dari apa yang mereka lakukan, ya mereka ambil sendiri resiko dari konsekuensi perbuatannya, kan menanggung resiko akibat dari mereka sendiri. Aniku pun dimulai mawon ngaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tulisanipun Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa nasara wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa khamis jamaah sunnah ya abain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jami'ul wal warjalil wa jannatul ulama. Sanadrodi Sayyidina Syekh Ma'asinatul ulama Suhaja Asma Asy'ari wa usulih Rahim Syekh Nafa'na bihi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sanadul ahya min sanabah. Nabiina nadiyat jami'atina betul ulama ambijaan ungkiri marto lana walahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken anggen kita ngaos wa minhum man qala bil hulul wal ittihad. Nggih. Jadi nek mikir mati boten apa-apa lek penting sing teng mriki midhanget ya krungu. Tapi nek mireng kalau terdengar ya harapannya lebih bisa bermanfaatan lebih luas lagi. Jadi yang di luar dari ruangan ini, tempat kita ngaji ini kan bisa juga ikut menyimak. Apalagi ada rekaman, ada live streaming kan. Kalau zaman sekarang ya harapannya mudah-mudahan lebih luas lagi saudara kita yang jauh di sana bisa ikut mengambil kemanfaatan dari ilmu yang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa minhum man qala bil hulul wa ittihad wa hum jahalatul tasawwufah yaquluna inna ta'ala wujudul mutlaq anna ghairu la yatasawwur wujudi aslan.
Wamin itu tetap setengah saking, itu tetap setengah saking Mu'tadi'ah. Mbak Yasin Asy'ari melanjutkan tulisan beliau tentang orang-orang yang disebut beliau sebagai ahli bid'ah, orang-orang yang melenceng, orang-orang yang membuat perkara baru yang tadinya tidak ada dalam agama, terus dimasukkan seakan-akan sebagai bagian dari agama. Kelompok-kelompok yang melenceng ini yang menghalalkan yang perkara haram atau mengharamkan perkara yang halal. Ulang-ulang dari pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak sekali kelompok-kelompok yang melenceng yang sudah dikritik oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari sang pendiri NU. Nah, hari ini kita lanjutkan siapa lagi kelompok mereka itu. Justru mereka lah yang disebut sebagai ahli bid'ah, orang-orang yang membuat-buat, membikin-bikin, ngarang sesuatu yang bukan agama dimasukkan ke dalam agama. Maka disinilah kebijakan kita harus paham betul dan bisa membedakan mana yang merupakan benar-benar ajaran murni dari agama, mana yang itu merupakan budaya. Nah, budaya itu apakah tidak boleh kita laksanakan? Tentu sangat boleh. Budaya-budaya luhur, tradisi dari nenek moyang itu kita laksanakan, kita lanjutkan, kita gunakan, tapi jangan lupa budaya itu tetap budaya yang merupakan kendaraan bagi kita untuk bisa lebih mudah mengajak masyarakat bersama-sama menjalankan agama, meluhurkan agama. Contoh budaya orang Jawa itu dari dulu suka berkumpul karena makhluk sosial, komunitasnya sangat kuat. Bahkan kalau ada apa-apa suka gotong royong, ya kan? Jadi satu punya kerepotan, tetangganya ikut membantu, suka berkumpul. Lah, suka berkumpul dari komunitas masyarakat yang sejak dulu sudah terbentuk ini, masyarakat komunal seperti ini, terus dimanfaatkan budaya berkumpul ini untuk sama-sama kita masuki supaya mudah, lebih banyak ingat kepada Allah, sehingga terjadilah budaya zikir bersama, sholawat bersama, ngaji bersama, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Bungkusnya adalah budaya, isi konten dari substansinya adalah ajaran agama. Zikir itu ajaran agama, dalilnya wah di Quran, di hadis sangat banyak sekali. Sholawat itu dalil agama, silaturahmi itu perintah dari agama, banyak bersedekah itu perintah dari agama. Dibungkus dalam budaya kita kenal, misalnya tahlilan, yasinan, kumpul sehingga orang saling bersilaturahmi, sedekah, pikir bersama, ngaji, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu mana yang budaya, mana yang ajaran agama. Begitu juga dan yang lainnya bisa kita ketahui bersama. Ada ibadah dalam hal agama sendiri juga terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah murni, sama sekali tidak boleh diintervensi oleh siapapun selain Allah dan Rasulullah. Contoh ibadah mahdhah, ya rukun Islam yang 5, kewajiban sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ibadah mahdhah, sehingga tidak boleh siapapun mengintervensi sholat 5 waktu ini selain hanya Allah dan Rasulullah. Zuhur 4 rakaat, titik, jangan ada yang lain yang mengintervensi sholat zuhur itu terus menganggap 4 menjadi 6 rakaat, menjadi 5 rakaat, atau menjadi 3 rakaat. Lah itu pelanggaran, tidak boleh diintervensi. Puasa Ramadan itu ibadah mahdhah, bulan Ramadan, tidak boleh satu orang pun yang mau melaksanakan puasa wajib fardu di dalam agama ini kok menggeser bulannya. Enggak usah Ramadan lah, kita buat Syawal saja, atau kita buat bulan Muharram misalnya. Ya itu pelanggaran, sesuatu yang tidak boleh tersentuh oleh siapapun selain Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah menentukan puasa fardu bagi umat Islam setahun sekali, 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan, titik. Apalagi haji yang Mekah, jangan bikin Ka'bah sendiri di Pulau Jawa, di Indonesia, itu pelanggaran berat, tidak boleh. Ya berangkat ke Ka'bah, ke Mekah sana bagi yang mampu, gitu kan, enak, bagi yang mampu, dan seterusnya. Itu ibadah mampu. Itu juga rukun iman. Rukun iman itu ibadah mahdhah, keyakinan iktikad di dalam hati kita yang final, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah,
Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, rasulnya, qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Nah itu jangan diubah, jangan dikurangi, jangan ditambah. Itu hal-hal yang tidak boleh dikurangi. Terus jenis ibadah yang kedua, yang ibadah muamalah, ibadah ghairul mahdhah. Ini sifatnya lentur. Perintah zikir itu umum. Zikirlah kalian itu wadilu katsira, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lah sebanyak apa? Berapa kali jumlahnya? Itu lentur, bebas. Atau kita ingin membuat suatu komunitas istiqomah zikir bersama yang dibaca runtutan zikirnya apa saja. Misalnya kalau dalam kalangan NU yang masyhur mayoritas ya kita zikir bersama, misalnya tahlilan surat Al-Ikhlas, Qul 3 kali biasanya kan, terus Al-Falaq, terus An-Nas, terus Fatihah dan seterusnya dan seterusnya itu kan. Nah itu lentur, bebas. Kita mau menjalankan seperti itu ya sebagai kesepakatan bersama supaya tidak merepotkan bagi jamaah yang ingin hadir mengikuti. Bayangkan kalau runtutnya itu berubah-ubah terus setiap pertemuan, mau berangkat berubah lagi sehingga mengurangi kekompakan. Itulah kenapa dibuat runtutan komposisi zikir, yang zikir itu semua perintah agama itu lentur, dan biasanya setiap pondok pesantren itu kiainya punyalah mujahadah sendiri dengan runtutan yang dimengerti oleh para santrinya sehingga bisa kompak bersama-sama zikir. Ya itu tujuannya itu. Nah itu lentur zikirnya itu ada perintahnya, kayak berapa kali, kapan waktunya, bagaimana komposisinya, itu lentur dan seterusnya dan lain sebagainya. Banyak ya, itu malah entek kalau kerbur bahas itu. Yang jelas itu sudah sering sekali lah dijelaskan oleh para ulama kita, para kiai kita. Saya sendiri pun juga sudah sering menjelaskan hal-hal seperti ini. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah ghairul mahdhah. Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelanggaran itu terjadi ketika yang dirubah adalah ibadah mahdhah, yang seluruh ulama, seluruh umat Islam sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang sudah dihalalkan misalnya, atau seluruh ulama sejak zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang sepakat bahwa itu adalah yang diharamkan misalnya, kok merubahnya, itu baru bid'ah, itu baru pelanggaran. Daging babi sudah saya contohkan, itu kita semua tahu haram dikonsumsi, kok ada yang berpendapat bahwa sesuatu yang diharamkan oleh agama ini kok menganggap itu halal, menghalalkan daging babi misalnya. Kelompok seperti itulah yang disebut ahli bid'ah, melenceng dari ketentuan nas yang jelas dari agama. Kelompok-kelompok yang punya akidah yang melenceng, yang keluar dari agama itu membuat-buat, membikin sesuatu yang baru, itu sesuatu yang sudah jelas nasnya tidak boleh dirubah. Kalau yang muamalah ya tidak, muamalah ekspresi sosial, ekspresi tata krama, adab satu tempat dengan tempat yang lain ya berbeda-beda, itu wajar biasa. Tidak terus misalkan suatu kelompok masyarakat mengekspresikan budayanya terus menganggap oh itu dulu Kanjeng Nabi tidak pernah menjalankan itu lalu langsung dianggap bid'ah, itu ya aneh. Tidak seperti itu kelewat batas. Menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maminhu man dan wong kula ngucap selamat bil khalil kelawan khalil ittihad khalil manggone pangeran yang dalam kaulo, seakan-akan Allah itu merasuk ke dalam diri kita. Wal ittihad lan manunggaling kaulo Gusti. Wahum jahalatun tasawufati man qala bil khalil ittihad jahalatun tasawufati budu-budu di ahli tasawuf ya perlu pada mengucap sama jahalah innal tasdiqu syaitan ali kalau wujud segala macam mutlak mana ghairul saat dari yang berorientasi para bersifatan sebagai ghairul wujud aslan babar pisan belas, tidak ada apapun selain Allah, tidak ada yang lainnya, belas orang lain orang dianggap. Bahkan misalkan Pak Rizal ini ya Allah, Banser ini ya Allah, semua Allah, sebuah eksistensi yang lainnya tidak diakui, menganggap semua adalah Allah. Itu ya bermasalah, tidak bermasalah. Hati-hati, jangan berlebihan. Wahua utawi al-wujudul mutlaq ke Allah Subhanahu wa taala, qala an kasbal alam al amil fi hasyati abdi salam yang dari kita Syekh Abdi Salam utawi mankola di mau
aslan hatta idza qalu sehingga kalian mengucap sapa man lisan ta manusia wujud mana nih insan wujud kenal anna mustahil ketutude setara kana ta'alluq kegantengan wujud iklan wujud putra mutlak wa wujud putra ke Allah taala bismillah taala qala kan dikasih alam wa amu fi hasyati abdis salam yang dalam kitab hasyati abdis salam syahdi salam wa huwa utawi man qala dalika iku kufur sahih kang jelas seperti wal hululan orang hulul wujud wal ittihad dan orang ittihad itu wujud fa wa ta'amul lan semacam tumeka apa kaul min akabir auliya sing pira-pira saking pira-pira penggede di para wali apa perkara silemahi kang awet cipta apa madhal kang kono-kono matur Allah ta ora bukan barang silemahi nasib kang mantes ya pawang ma kaul kang keterangan apa pamit saking kabeh ulama fi wahdatul wujud dalam wahdatul wujud manunggaling wujud takwalifatin kedini pangandikan setengah ulama mafil jubah orang yang ketemu dalam jubah apa sapa ilmu Gusti Allah arada kersake sebab duluan nama istri perkara fil jubah tika tetep dalam jubah bal wa kaunu tete kaun alam semesta keseluruhannya ini kulo kabeh kaul kula wujud adahum orang wujud iku maksud la kabeh kaul illa billahi jalan Gusti Allah iku kalau berlebihan jangan sampai ya suwe-suwe iku muni HP iki ya Gusti Allah apa isolasi dia Gusti Allah meja itu Gusti Allah. Nah itu kan berlebihan itu pelanggaran berat. Tidak seperti itu ya. Itu kalangan-kalangan yang seperti itu biasanya masuknya pada kaum sufi yang sunni falsafi. Mereka lebih banyak merambah ke arah filsafat teologi. Nah itu kadang-kadang kalau tidak terkontrol bisa berpikiran liar karena tidak ada patokan yang jelas. Ya patokan mereka itu ya hanya dari lafaz per lafaz, dari hadis misalkan atau dari Quran misalkan, tapi terus penafsiran mereka liar ya, tanpa saringan karena ya namanya juga filsafat, sunni falsafi. Ya tidak semua salah, tapi kalau yang berlebihan sampai mereka punya pemikiran yang liar seperti itu, banyak pelencengan pelanggarnya di situ. Beda dengan misalkan madhab sufinya, madhab tasawufnya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, ya sunni apa tasawuf khuluqi amali itu berkaitan dengan akhlak memperbaiki hati, amali yang bisa diamalkan, yang bisa dipraktekkan. Makanya seperti ulama kita Mbah Yahya Hasyim Asy'ari ya lebih cenderung tasawufnya ya ala Imam Al-Ghazali, ala Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi di kitab Ihya atau di kitab sejenisnya, sehingga di situ adalah corak tasawufnya adalah tasawuf khuluqi amali, berbeda dengan tasawuf sunni falsafi yang bersifat filsafat ya misalkan Syekh Al-Hallaj atau Syekh Ibn Arabi dan seterusnya yang ajaran atau perkataan beliau itu banyak disalahpahami oleh pengikutnya, berlebihan sehingga menciderai nilai luhur akidah yang seharusnya dijaga. Itu yang dikritik oleh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala wa qil anwar la bahil anwar min kamalil arfan kutu setengah saking sampurnane ma'rifat syuhud abdin tawi nang sene kaula robinan Gusti pangeran aku arifin tesu sepenuh kali ma'rifat nafakan fi syuhud arif syuhud abdi ning sene kaula waktu main dalam perkara selama fi waktu ma ing dalam ujudine waktu di waktu apapun dia meniadakan adanya seorang hamba ya falaisa Qur'an sapa arif ana iku di arif itu kang ahli ma'rifat wa inna ma huwa mustini tahu kullu arifin dzati dan waktu itu Syekh Muhammad wa kan dari hal bertingkat orang yang sedang dimabuk cinta sehingga dia ketika mengucapkan sesuatu ahli ma'rifat para wali yang sangat dekat dengan Allah, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Ketika mereka sedang ngefly istilahnya dimabuk cinta, apa yang dia ucapkan dia biasanya di luar kesadaran pikirannya, sehingga itu tidak boleh dijadikan rujukan atau patokan atau dianggap sebagai fatwa yang bisa ditiru. Kenapa? Karena rasa seorang hamba dengan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan dan tidak bisa diteorikan. Repotnya menjadi masalah ketika apa yang keluar dari para sufi yang sebenarnya mereka adalah para kekasihnya Allah itu, yang mereka mengucapkannya itu dalam keadaan hal bertingkah keadaan yang dimabuk cinta, terus dirumuskan, terus dijadikan ajaran, ini bermasalah. Kenapa? Karena
rasa yang dirasakan oleh para guru tasawuf itu berbeda dengan yang dirasakan oleh orang-orang yang hanya mengikuti rumusan yang dirumuskan secara teknis oleh pengikut-pengikutnya. Rasa di hati sudah beda. Itulah yang banyak membuat masalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waswaibul hal, tentang dari hal pertingkah suatu keadaan hati yang sakau dengan cinta ilahi. Iku sakron mendem sedang mabuk asmara la tahqiq inda horana tahqiq korana pembenaran iku maujud inda sandilum nalikane sakron fadhara perutela sing berkursi mati kira ditutur lemah apa seperti namo modalus mereka den karepat di mahter wujud lawan manunggal wujud wal ittihad penyatuan di mata komentar mata kaum sufiah kelasarana murat oleh Allah dulu kan sedoyo antara hati kang den salah cipta tidak terus dimaknai secara dohir literalek bahwa Allah itu menyatu dengan kita kalau kita kesurupan Allah, tidak seperti itu pemahamannya. Seperti yang saya katakan tadi, hubungan cinta seorang hamba dengan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh kedalaman hati seorang hamba yang bersangkutan, dan tidak bisa kita hanya meniru dan melihat dari luarnya saja. Itu yang beda. Makanya menjadi masalah ketika tingkah dari para wali, para ahli sufi yang sangat cinta kepada Allah, sehingga terkadang mereka sampai keluar dari kesadaran dan berkata-kata yang sedemikian rupa. Hal-hal yang seperti itu kok dijadikan rumusan, terus dibuat keilmuan secara teknis, terus ditiru oleh orang awam yang tidak merasakan betul perasaan yang sama seperti para wali itu menjadi masalah itu. Akhirnya ya hanya ikut-ikutan, melu tanpa mengetahui hakikatnya. Maka saya sering mengingatkan berkali-kali, naik ngaji, naik belajar, ojo jujuk, jangan ngenjah ini loncat. Wong istilahnya anak SD kelas 1 saja belum selesai, lo langsung pengen loncat ke kelas 6. Atau SD saja belum lulus langsung loncat ingin kuliah, mempelajari pelajaran anak kuliah, mahasiswa, ya itu pasti bermasalah. Makanya ngajilah setahap demi setahap demi setahap. Kalau belum benar membaca Al-Quran, ya belajar dulu cara membaca yang benar, mulai ya ikra, ilmu tajwid dan seterusnya. Meningkat lagi ya pasolatan lah, bikin dasar yang penting ibadah beres dipelajari, terus meningkat lagi masih semangat ngaji ya gramatika bahasa Arab lah, kalau misalkan tertarik silahkan nahwu sorot, terus fikih meningkat lagi sedikit demi sedikit, tasawuf dasar lah, atau ilmu akidah dasar lah. Yang penting kita paham sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Rasul, sifat muhalnya Rasul, sifat jaiznya Rasul. Yang dasar-dasar seperti itulah apa yang harusnya kita jaga di dalam hati kita sebagai etikot yang harus kita hindarkan dari pelanggaran-pelanggaran. Itu dirumuskan, apalagi dipublikasikan. Wahaliyah qalbi, suatu pertingkah keadaan hati yang dimabuk cinta kepada Allah kok dirumuskan, dipublikasikan, pasti bermasalah. Apalagi kok sampai membuat doktrinisasi, didoktrinkan kepada jamaahnya, kepada orang banyak. Wah, itu ya pelecehan kepada nilai ketuhanan. Pelecehan kalau itu bersangkutan dengan Kanjeng Nabi, ya pelecehan terhadap nilai kerasulan, kenabian. Makanya kan saya tadi di awal bilang banyak juga oknum-oknum yang sebenarnya para ulama kita, para ulama NU sejak pendirinya sampai sekarang berlepas tangan dari mereka, tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian, tapi mereka yang membuat pelencengan itu ngakunya ya sebagai orang NU, sehingga warga NU secara umum mendapatkan dampaknya. Dan sebenarnya sudah banyak yang mengkritik dari warga NU sendiri kepada mereka, hanya saja tidak terlalu didengar oleh banyak media, sehingga ya seakan-akan kok internal NU sendiri kok tidak mengkritik, mengingatkan, menasihati sesamanya. Enggak, sebenarnya tidak banyak kritik. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya kita harus dewasa. Ada yang salah ya kita kritik. Apalagi sampai misalkan ya kita sering dengar lah, ada yang bilang bahwa dalam satu malam saja sampai 70 kali mi'raj dan sebagainya. Nah, kalau kita melihatnya sebagai pelanggaran ya kita bilang saja pelanggaran. Wong Kanjeng Nabi Muhammad saja mi'raj hanya 1 kali. Terlepas dari orang-orang yang pro kepada ta'alwi, para hafiz itu, atau yang kontra kepada mereka, ya
tetap bagaimana kita melihatnya secara subjektif. Apalagi kalau para ulama kita, kiai kita di Nahdlatul Ulama juga banyak dilecehkan oleh mereka. Sekali lagi saya tidak ada sentimen pribadi kepada siapapun, entah mereka orang yang mengaku keturunan siapa, selama baik ya kita harus respect. Kalau ada pelanggaran ya kita harus bersuara, sehingga kita tidak hanya takrib buta. Ini kok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok ternyata sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh pendiri NU Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wila kan dengar kalian ono po sapa betul alsan di berberongkan yang betul yang berbentuk sesuatu betul alsan mana budulun illa yaqribuna ila Allah zulfa mana budulun orang yang bersama ingsun ing alsan illa yaqribuna kejaba pun markake sapa alsan para berhala guna ingsun ila Allah zulfa hari parek wal yaqulun orang pada ngucap sapa betul alsan para penyembah berhala itu tidak sampai berkata Allah Humtal awsan ke Allah Gusti Allah. Mereka penyembah berhala saja, tidak sampai mengatakan bahwa berhala-berhalanya adalah Allah. Insyaallah. Kaifa yudhannu hari kaya boten nyono tadi kamu kono qaul bil arifina kalau ahli ma'rifat kabeh tidak mungkin. Itulah kenapa kita harus menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Ini kok Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sampai mengarah pada pengkultusan, penyembahan seorang makhluk kok seakan-akan bisa mengintervensi Allah, bahkan bisa seakan-akan menyamai nilai ketuhanan. Nah, itu pelanggaran berat. Tidak boleh seperti itu. Betul, kalangan Nahdlatul Ulama termasuk sejak para ulama pendiri kita sampai sekarang sangat gemar bertawasul. Mereka bertawasul dengan cara apa? Untuk mendekati Allah. Sesuatu yang kita gunakan untuk mendekati Allah kan namanya tawasul. Ya, dengan banyak zikir, dengan menziarahi para ulama, orang-orang yang soleh, yang benar-benar soleh, para wali, yang benar-benar wali, yang benar-benar dikit, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang benar. Sehingga kalaupun Allah tidak melihat kita, mungkin kita terlalu banyak dosa, banyak kesalahan, melihat kekasihnya, sehingga doa kita tetap kepada Allah, tapi kita bertawasul dengan banyak mendoakan para walinya Allah, ziarah kepada para ulama soleh dan sebagainya, banyak zikir, memperbanyak berpuasa dan seterusnya. Tawasul yang membuat sesuatu itu menjadi lantaran kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak pernah kok sampai mengagung-agungkan batu misalkan. Tidak. Itu bukan ajaran ulama NU. Tidak pernah sampai mengagung-agungkan kuburan misalnya. Tidak. Apalagi kuburan yang baru berumur 2 tahun, tapi di situ ada tulisannya sudah berusia 300 tahun. Palsu. Tidak diglorifikasi sebagai apa? Tidak. Bagi santri NU yang benar-benar tahu ilmu, benar-benar ngaji, pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya saya sering mengingatkan, monggo konco-konco santri, konco-konco warga NU seperti saya dan sejenisnya, monggo kita gencarkan lagi ngaji. Intinya adalah keilmuan. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan yang penting meriah saja. Itu tidak. Saya suka sholawatan, saya juga suka sholawatan, tapi keseharian selama sehari-hari ya ngaji terus, ngaji dengan santri, dengan anak-anak yang ngaji dengan saya itu banyak ngaji sore, malam dan seterusnya. Nah, sesekali diselingi kita sholawatan, tidak masalah. Tapi jangan sampai ya hanya full sholawatan saja dengan gaya yang dilebih-lebihkan itu. Maksudnya kalau hanya itu saja terus tidak ditambah keilmuannya, tidak semangat ngaji, ya nanti lama-lama lepas dari pakem, dari aturan, rambu-rambu tidak terasa karena tidak tahu ilmunya. Bahkan sudah pelanggaran, pelencengan juga tidak terasa. Maka santri NU mari kembali banyak-banyak ngaji, buka kitabnya, tulisannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dibuka kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab-kitab yang lainnya karangan para ulama kita. Terus dalam fikih juga dibuka, dibaca. Kalau yang misalkan masih awal, ya buka dulu yang membagi fikih. Terus buka kitab takrib sedikit demi sedikit, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ayat Talibin dalam fikih. Dalam tasawuf juga begitu. Silakan dibuka kitab mulai Bidayah misalnya. Terus disyarahi oleh ulama kita yang mulia Syekh Nawawi
Al-Bantani apa Martul Ubudiyah dan seterusnya, kitab hikam, syarah hikam. Kalau bisa sampai terus semangat mengkaji ilmu, kitab Ihya dibuka, dipelajari sedikit-sedikit. Ayo budayakan ngaji. Sesekali selingan sholawatan yang meriah itu tidak apa-apa, tapi yang menjadi istimewa kita ngaji, ilmu, belajar ilmu. Sesekali baru itu. Toh kalau hanya sekedar yang penting memperbanyak sholawat tanpa dimeriahkan pun, kita pribadi masing-masing juga bisa memperbanyak sholawat. Yang sederhana, sambil melakukan pekerjaan kita, hati kita tetap bersalawat sallallahu alaihi wasallam, maka bisa. Dalam keseharian itu memperbanyak sholawat itu bisa, atau sholawat nariyah, atau sholawat ujian, atau sholawat yang lainnya bisa. Nah, agar sesekali ya ada hiburan, kita meriahkan sholawatan itu tidak apa-apa, tapi jangan itu saja terus menerus tanpa ada asupan keilmuan. Itu ya bisa membuat masalah, karena kita bisa keluar dari rambu-rambu tanpa terasa. Niko, ya semoga bisa dipahami dan bisa ditanggapi dengan lebih bijaksana, dengan berkedewasaan, tidak dengan sentimen negatif atau tanggapan yang sudah terkadung, terlanjur dipagari dengan pagar doktrin dan dogma yang sangat tebal. Itu tidak seperti itu. Saya coba buka hati, buka pikiran. Kalau kita sampai menutup hati, menutup pikiran, kita tidak open minded, itu kan bahasa Arabnya kufur, ya kan? Orangnya kafir, orang yang kafir itu kan orang yang menutup hati dan pikiran, sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu yang hak dikatakan hak, yang batil ya dikatakan batil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna al-muradu bil ma'arif an istilah terkadang bagi kalau ma'arif pendidikan ahli ma'rifat. Wa ilmuka ilmu nilai anda belalang terus sabab perkara ke amri perkara ning sun perintah sebuah. Wa ya kalau amri lama nama sama dan arane ittihad iklan ittihad. Maksudnya semua urusanmu itu ya urusanku. Misalnya kita berbuat sesuatu sebagai manusia, apa yang kita urusi, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu semua ya Allah yang menggerakkan, gitu loh. Itu ittihad, menyatunya seorang hamba dengan Tuhan. Sehingga saya sekarang seperti ini, saya tidak akan bisa seperti ini kecuali digerakkan oleh Allah. Gitu. Saya tidak bisa menampung keilmuan kecuali diberi oleh Allah. Sehingga seorang hamba yang sudah sangat dekat dengan Tuhannya, apapun yang dia lakukan itu tidak pernah keluar dari yang dikehendaki Allah, yang diridhoi Allah. Sehingga dia bisa menjadi representasi dari Allah, wakil Allah di muka bumi, karena akhlaknya sesuai diridhoi oleh Allah, tindak tanduknya sesuai diridhoi oleh Allah. Itulah kenapa ada hadis qudsi juga. Tidak betul ketika saya sudah mencintai seorang hamba, kutusan ulari yasmau bihi wa bisurlati rusul bihi, maka saya menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengarannya itu, dan saya menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatannya itu, wa idhillati yaitu syubiha, dan saya menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya itu, wa idhillati yang syubiha, dan saya menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya itu. Dan itu kan ada di dalam hadis qudsi, sehingga Allah menjadi penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemana dia melangkah adalah sesuai apa yang telah diridhoi oleh Allah. Nah, itulah ittihad, menyatu, tidak dibahas sebagai sesuatu yang terlalu tekstual apa adanya terus diimplementasikan secara brutal. Nah, itu pelanggaran. Walau kita tidak belum muslimin orang kenal orang itu belum muslimin dalam urusan tinggi sahabat orang Islam min hadir sebagian fiatul makom dengan gila makom derajat wa intah fawatu selajan beda-beda sobat muslim dikau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'qawtu annama qawtul kalamana di ta'ifah li anna qararahum ala muslimina aktharun darari jami'il kafaratil wadati'il inna ma'qawtu amistilin damai kisah-kisah kalamana di ta'ifah dengan tersekilah pandang. Kenapa saya memperpanjang penjelasan tentang kelompok ini? Lihat dorong, kerusak temannya kemelaratan bahaya mereka
alal muslimin yang atas orang Islam kabeh kok aksarun luwih akeh lebih banyak mendoro di jamil kafarati tidak mesti bahaya nih sekabehane wong-wong kafir wong tadiin wong kang ahli bid'ah kafir fa inna kasar muslimin wa akeh lan sing menungso bi'adhimunahum sebagian besar orang banyak dari para manusia itu mengagungkan mereka yang dimunahum ngagungkan sapa kafir dan nas ya orang-orang yang membuat pelancengan seperti itu karena manusia masyarakat secara umum itu melihat mereka seperti orang yang harus diagungkan sebagai wali, sebagai seseorang yang terhormat yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, tidak boleh disakiti oleh siapapun meskipun seringkali pengakuan mereka itu ya bohong. Pengakuan mereka itu ya hanya untuk kepentingan hawa nafsu pribadinya saja. Itulah kenapa Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan kelompok mereka ini sangat panjang penjelasannya karena bahaya mereka itu lebih bahaya dari orang kafir sekalian atau orang yang ahli bid'ah sekalian. Nah kalau orang kafir kita kan bisa menjaga jarak, menjaga diri agar kita tidak mengikuti mereka. Masalahnya mereka orang-orang yang melenceng ini yang di dalam kesesatan ini orang muslim sendiri banyak yang tidak tahu kebusukan mereka sehingga banyak yang masih mengagungkan mereka. Kejaman Mbah Hasyim Asy'ari nulis kitab ini kelompok seperti itu sudah ada. Hanya saja ya mungkin beda wajah, beda topeng, beda nama, beda cara dan lain sebagainya dan sebagainya. Menika wa yasma'una qad qulumu aja sebenas kasih dan nas kalau mengucapane mau kelompok-kelompok yang melenceng itu tadi orang yang berpenampilan sebagai orang yang mulia tapi penuh dengan pelanggaran kesesatan. Majali berstani butuh nas bi asali bi kalangan berat dedelan di kalam Arab dengan bahasa Arab karena banyak manusia umumnya orang awam yang tidak paham dengan runtut lafaz bahasa Arab sehingga tidak bisa memahami teks agama lebih mendetail dan lebih mendalam. Ya kuncinya ya karena tidak telaten belajar itu tadi menuntut ilmu, malas ngaji. Sukanya ya hanya yang senang-senang saja. Begitu. Itu harus kita rubah dan menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing ya termasuk saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa darwa tentang riwayat sebuah asma yang khalis halal an Abi Amr bin Ala an Ustadi Syekh bin Amr bin Ala iku kolangin dika Syekh bin Amr asar wanda kaya wong kasedam ada di zinduk sapoman bil Iraqi dalam tanah Irak cari Quran budune man bil Arab ya telan bahasa Arab wahum utawi man bil iqadhim kelawan itiqate man bil Iraqi kasedam bil Iraqi al-khulul di hadarat itihad kafarat terjadi kira-kira wong kafir kufur ya muka-muka Gusti Allah menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan marwah Nahdlatul Ulama sehingga kita bisa lebih punya harga diri yang besar, punya kualitas yang luar biasa seperti yang dikehendaki oleh para pendiri kita, para ulama kita terdahulu. Orang ngisi-ngisini kiai ini adiwilah, orang ngisi-ngisini kiai ini adiwi, orang kayak terus gampang ngamuan, ojo gampang ngamuan yang selama ini orang tidak pernah melihat itu keluar dari wajah Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi berkah kanggo sekabehane. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.